Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Bertemu dengan saya, Heru Fitra, dalam program Mojok Tribun Jambi. Spesial edisi kali ini kita akan berbincang dengan Yuda Karsana, seorang profesional guide yang juga penghobi mendaki gunung. Apa kabar Bang Yuda? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik, sungguh luar biasa. Iya. Oke Bang Yuda, mungkin Tribuners, ini kali pertama ya program Mojok Tribun Jambi menggunakan fasilitas Zoom karena kita berada di lokasi yang berbeda. Kebetulan Bang Yuda lagi di Kayaro, sementara saya di Kerinci wilayah hilir bagian Danau Kerinci. Sementara operator kita ada di Studio Tribun Jambi di Kota Jambi. Bang Yuda, bisa cerita profesi Anda sebagai profesional guide? Kenapa tertarik dengan profesi ini, Bang Yuda? Em, Kalau diceritain sih panjang banget ya, karena dulu di 2011 kebetulan kan aku kuliahnya di Kerinci, di Ya, terus waktu semester akhir aku mencoba mendaki Gunung Kerinci. Nah, di situ aku melihat wow betapa tepatnya di tahun baru ya, di tahun baru 2013. Nah, di Gunung Kerinci itu aku melihat betapa ramainya pengunjung Gunung Kerinci yang berasal dari berbagai daerah. Dan di situ iya, aku iya. takjub sekali. Nah, di saat itu juga kebetulan aku menjabat sebagai duta pariwisata Kabupaten Kerinci, Bujang Gadis Kerinci Oh, gitu kan. Nah, iya. jadi oh, aku berkomunikasi dengan banyak para pendaki di Gunung Kerinci. Nah, ternyata kekurangan mereka di saat itu adalah informasi tentang Kerinci, bagaimana akses ke Kerinci, apakah ada pemandu di Kerinci, penginapan di Kerinci, dan lain-lain, ya kan. Karena Iya, iya. waktu itu di 2013, akses dan informasi ke Kerinci itu sangat minim. Harus turun di bandara mana, ya kan, bisa di bandara ke Kerinci naik apa, sampai di Kerinci tujuannya kemana, gitu. Sebagai duta wisata waktu itu aku memanfaatkan platform yang aku miliki. Nah, waktu itu aku coba buat Twitter mengenai waktu itu namanya Info Wisata Kerinci. Oh, wisata Kerinci ya. Waktu itu belum ada Instagram, Bang. Belum ada Instagram, belum ada TikTok. Iya. Masih ramenya itu di Twitter. Dan dia malam setiap apa namanya setiap aku ke kampus, aku selalu bikin pesan berantai di Twitter, akses ke Kerinci, informasi seputar Kerinci. Nah, seiring lama-kelamaan banyaklah follower yang tanya kalau bisa nge-guide nggak, bisa porter nggak. Jadi aku, oh yaudah, mengapa tidak kan? Aku udah semester akhir, sekaligus cari uang sampingan sebagai porter ya lumayan juga selain sebagai nambah kenalan. Oke, aku coba. Nah, aku jadi porter. Porter tuh tahu kan bang, suka angkat barang ke gunung. Iya, ya, tahu, tahu, Ah, tahu, perter. mulai Agak dari mana? ya itu aku memang mulai dari nol nol banget dari hotel kan, dengan basic Ya, aku itu dulu aku kuliah ambil ekonomi akuntansi, terus di duta pariwisata, terus ke gunung aku juga nggak ngerti Mapala, pecinta alam dan lain-lain, tapi aku belajar, aku bisa jadi porter untuk mereka kan. Nah, ya, ya. lama kelamaan ada tamu itu puas dengan pelayanan sebagai porter yang kita berikan kan, ada beberapa tamu yang ngasih masukan, kenapa kamu pelayanannya udah bagus gitu. Dan Iya. kamu udah care dengan kita, kenapa kamu nggak buat paket wisata aja, dia bilang paket pendakian, jadi tamu bayar sekian udah include ini itu, tamu terima bersih, itu lebih profesional, dia bilang. Ya udah, aku terima masukan itu, aku coba bikin dan aku mulai jual paket itu di 2014 dan sampai sekarang alhamdulillah. Nah, waktu itu dari 2014 aku jual paket hanya Kerinci kan, hanya Gunung Kerinci fokusnya. Nah, Iya. setelah Gunung Kerinci tamunya itu ramai dari luar daerah, Jakarta, Malaysia, Singapura, dan ada juga yang dari Eropa. Nah,
Terus aku kembangin lagi Bang paketnya itu. Misalnya orang Singap, orang tamu yang dari luar daerah tadi datang ke Kerinci kan. Nah, ke mereka aku tawarin lagi ke gunung-gunung lain ke seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, aku tawarin juga ke mereka paket wisata city tour yang ada di Indonesia seperti yang favorit itu seperti Bukit Tinggi, Jogja, Bandung, Lombok kan. Nah, selain itu juga aku kembangin paket wisata bahari seperti Labuan Bajo, Raja Ampat. Nah, lama-lama kelamaan aku kembangin lagi dari paket gunung yang ada di Indonesia, aku coba lagi bawa yang mereka di Indonesia ini ke Himalaya. Kenapa? Aku jual lagi paket ke Himalaya. Jadi kerjaannya aku itu ya sesuai profesional gitu. Jadi muter-muter sesuai permintaan Muter-muter. tamu gitu. Wah, Ya, ya. Ya Bang Yuda berarti latar belakang Abang mulai naik gunung, mulai jadi guide profesional guide ya. Berarti dari awal naik gunung ya. Berarti awalnya dari Gunung Kerinci ya, naik Gunung Kerinci ya Bang Ida. iya, benar. 2013 kemarin ya. Infonya sudah mendaki gunung-gunung favorit yang ada di Kerinci, Bang Ida? Gunung favorit yang ada di Indonesia ya maksudnya ya. Ya, itu Indonesia yang ada di Ah, Indonesia. ya alhamdulillah aku udah kenal awalnya tadi kan hobi, terus kayak profesi ya sekaligus kayak hobi yang dibayar gitu kan. Jadi selama aku geluti di profesi ini, aku alhamdulillah udah ke gunung. Boleh dihitung ya Bang? Nanti ya mungkin yang ya sebutin aja gunung-gunung apa, gunung-gunung yang ada di Indonesia yang pernah didaki gitu. Mulai dari Sumatera ya. Sumatera aku udah ke Sebaya, terus Sumatera Barat aku udah ke Gunung Talamau, Tandike, Marapi udah sering banget, Talang udah sering banget. Singgalang, kalau Kerinci udah otomatis ya Kerinci, Gunung Tojo, terus pindah ke Jawa ada Gunung Gede, Pangrango, Cikuray, Ciremai, Papandayan, Cikuray, Slamet, Slamet, Sindoro, Sumbing, Prau, Merapi, Merbabu, Lawu, terus Jawa Timur ada Semeru, Arjuno, Welirang, Bromo, Raung, Ijen, Agung, Bali, Batur, Bali, Terunyan Bali, terus em, Rinjani Lombok, Pergasingan Lombok, Bukit Anak Dara Lombok, terus di Malaysia aku udah ke Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara, terus udah ke Everest Base Camp udah beberapa kali, Annapurna Base Camp udah beberapa kali, Gokyo, Gokyo Lake, Gokyo Ri, Chola Pass, itu saya bang, Iya, ada yang lupa. berarti bukan hanya di gunung-gunung yang ada di Indonesia saja yang pernah didaki sepertinya oleh Bang Yuda ini, Bang Yuda. Ternyata dari luar negeri juga sudah banyak itu sepertinya yang sudah didaki ya Bang Yuda ya. Ya, ada satu lagi itu tadi di Pansipan, Vietnam juga itu merupakan puncak tertinggi Indochina. Ya itu semua alhamdulillah bawa tamu tadi, tamu yang udah ke Kerinci, Oh, bawa tamu ya. aku tawarin, ayo kita keluar. Ada beberapa mereka yang tergiur dan begitu juga dengan gunung-gunung yang di Indonesia kan. Selalu Iya, iya, ketawarin iya. paket. Jadi aku bisa menikmati, bisa cari cuan, hobi tersalurkan gitu. Iya, Bang Yuda. Bang Yuda sepertinya dari semua gunung yang pernah Bang Yuda daki, mana ya paling menarik Bang Yuda menurut Bang Yuda? Semua semua gunung itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Semua gunung mempunyai pemandangan yang berbeda-beda. Kebetulan aku itu suka gunung yang pemandangannya bagus. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling bagus itu bingung. Tapi kalau ditanya yang paling mana yang paling menantang, semua gunung pasti menantang ya. Tapi yang Iya. paling menantang itu kalau di Indonesia Kerinci. Karena jalurnya sangat terjal. Eh, Oh, nah, apa namanya? Yang udah pernah pendaki ya, dalam tanda iya. kutip ya pernah pendaki itu yang paling berat itu Kerinci karena jalurnya terjal banget. Terus kalau yang paling indah, semuanya rata-rata indah sih. Tapi yang pendaki harus ke sana karena indah banget itu adalah Rinjani Lombok.
Rinjani Lombok ya. Iya, Rinjani Hmm. Lombok itu cakep banget. Tapi Kerinci juga luar biasa. Itu aku selalu bilang sharing sama teman-teman. Kerinci ini punya nilai yang jual yang sangat tinggi. Kita tidak perlu menciptakan lagi nilai jual tersebut karena Kerinci sudah memiliki nilai jual tersendiri. Dalam arti Iya. Kerinci merupakan gunung api tertinggi di Asia Tenggara, terus di kaki gunungnya terdapat kebun teh satu hamparan terluas di dunia, terus disupport lagi dengan Danau Gunung Tujuh yang merupakan danau tertinggi, danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara gitu kan. Nah, jadi kita udah punya nilai jual yang sangat tinggi, tinggal kita mempaketkan paket pendakian kita supaya lebih eksklusif dan mahal. Dalam arti mahal semuanya harus mahal. Karena semahal-mahal apapun Gunung Kerinci, pasti pendaki akan ke sana gitu loh. Karena tujuan utama para pendaki, karena Gunung Kerinci tertinggi di Sumatera, otomatis termasuk ke Seven Summit Indonesia kan. Iya, iya. Oh, iya Bang Yudah, sepertinya dalam melakukan pendakian, tentu Bang Yudah punya kisah-kisah ya. Ada kisah unik nggak yang dialami Bang Yudah selama melakukan profesi dan hobi ini Bang Yudah? Bisa Kisah diceritakan kisah unik? kisah unik sering sih. Iya. Misalnya terjadi cedera pada tamu, terjadi eh, cuaca di luar prediksi, terus eh, sering juga terjadi halusinasi atau horor gitu kan. Iya. Ya, kalau untuk di Gunung Kerinci gimana Bang Yudah? Gunung Kerinci kan sering ada kisah unik juga di Gunung Kerinci. Apa yang bisa Abang Yuda infokan kepada mungkin Tribuner dan masyarakat mungkin untuk datang ke Gunung Kerinci ini tentang Gunung Kerinci ini Bang Yuda? Gunung Kerinci kalau dari segi mistik itu sangat horor sekali sebenarnya ya karena kan Iya. sudah kalau kita yang Muslim sudah ada di dalam kitab suci kita bahwa hutan dan lautan adalah tempatnya para jin. Jadi intinya kita mendaki itu niat Hmm. baik hanya untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan dan kembali dengan selamat dan bercerita kepada teman-teman dan kerabat terdekat. Ya, intinya niat baik, jangan takabur, karena kalau sudah di hutan itu, yang pertama itu kan kita capek, terus emosi mental kita diuji. Ketika kita sudah, mental kita udah kena, kita udah capek, lapar, terus cuaca nggak menentu, kadang hujan, angin, bahkan bisa di bareng-bareng hujan dan angin petir. Nah, di situ sering kita menjadi halusinasi gitu. Bisa dibilang halusinasi atau itu benar ya kan? Kita nggak tahu. Em, Terus kita juga harus menghormati mitos tempat karena setiap daerah itu mempunyai mitos tersendiri. Kita harus menghormati, bukan berarti kita mempercayai, kita harus menghormati. Kembali lagi jangan takabur tadi. Jadi sering sering banget kalau di jalur Gunung Kerinci itu tamu kita yang melihat sesuatu yang aneh, mendengar bunyi yang aneh, terus macam-macam lah namanya juga di gunung kan. Tapi itu biasanya terjadi ketika di atas jam setengah empat ke atas sore. Mm-mm. Sore ya, sore ya. Ya, setengah empat sore ke Jadi atas. kalau mitos yang ada di Gunung Kerinci yang sering-sering disebutkan ya itu apa saja Bang yang mungkin yang sering Abang dengar gitu? Di Kerinci, misalnya kan kalau dari Kerinci itu kan ada tiga pos, ada tiga shelter. Nah, Iya ya. dari pos satu, pos dua, pos tiga, katanya itu ada kuntilanak, kuntilanak Oh, merah. kuntilanak. Nah, Ya, terus, sering. nah, dari pos tiga ke shelter satu di pertengahan itu ada pohon bolong, itu sering Mm-mm. penampakan di situ. Nah, dari pos shelter satu sampai shelter dua itu ada penghuninya nenek-nenek gitu loh. Dan nenek-nenek. Nah, shelter 2 itu ramai sekali. Ini aku pengalaman dari cerita orang Indigo ya. Iya iya Teman iya. tamu aku yang Indigo kalau di shelter 2 itu ramai banget penghuninya. Nah, terus agak aman tuh shelter 3. Tapi kalau di shelter 3 karena udah terbuka, kalau udah hujan atau angin itu ya cukup bahaya. Nah, terus ada lagi di area Tugu Yuda namanya, Tugu Yuda Sentika.
dan di situ juga lebih ramai lagi. Nah, ada di tahun 2013 dulu aku pernah dapat tamu yang indigo, dia udah pernah ke beberapa gunung di Indonesia juga. Di Jawa yang paling terkenal angker itu kayak di Jawa Tengah ada Lawu, Jawa Barat Ciremai, kalau Jawa Timur Arjuna, Welirang gitu kan. Nah, dia udah pernah ke gunung di Jawa semua itu. Dan ketika dia ke Kerinci, dia bilang Kerinci jauh lebih ramai dan lebih menyeramkan, dia bilang. Iya. Berarti lebih menyeramkan ya menurut Iya, mereka ya. Iya. menurut mereka. Oke Bang, mungkin karena Abang memang profesional guide, mungkin bisa berbagi tip Bang, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pendakian Bang? Sebelum melakukan pendakian, yang pasti itu kesehatan fisik dan mental ya. Iya, Mental kita harus kuat terhadap jalurnya, cuacanya, terus vegetasinya, semuanya itu harus kuat dari segi mental. Yang kedua itu baru fisik, harus persiapkan fisik yang matang, bukan harus olahraga berat sebelum mendaki gunung enggak. Kita harus minimal misalnya jogging setiap hari, satu hari itu minimal setengah jam pun udah jadi, atau renang 3,5 jam setiap hari pun udah sangat membantu karena pernapasan tadi kan. Terus iya, yang selanjutnya itu ketahuilah apa yang riwayat penyakit yang ada di kita. Jadi persiapkan safety first untuk diri sendiri dulu. Dan yang selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah logistik yang cukup. logistik ya. Ya, Kalau terlalu banyak juga bawa logistik bagaimana tuh? betul. Enggak, dia itu harus kita harus pandai memanage logistik. Misalnya kita akan 2 hari di gunung atau 3 hari di gunung, kita harus pandai manage. Karena kalau kita kekurangan logistik, ya otomatis bahaya terhadap fisik kita. Karena kalau kita terlalu banyak membawa logistik juga mubazir, juga memberatkan bebannya kita. Iya. Iya Bang, saya lihat dari Instagram Abang, di postingan Abang, Abang cukup sangat energik sekali ya. Apa ada punya rencana batasan usia untuk menjalani hobi ini? Enggak Bang. Ini mengalir aja sih sebenarnya ya. Mungkin, nah aku bilang tadi aku dimulai 2013, nah sekarang udah 2024. Untuk gunung sendiri aku udah mulai nggak setinggi jam terbang yang dulu. Sekarang aku lebih ke city tour gitu loh Bang. Misalnya tamu yang dari lokal aku bawa ke Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Nah tamu yang dari luar aku bawa ke city tour kota favorit Indonesia seperti Bukit Tinggi, Kerinci, di kaki Gunung Kerinci juga. Terus kayak di Jogja, Bandung, Bali gitu kan, Raja Ampat, Labuhan Bajo gitu. Nah kalau untuk tamu gunung aku lebih di umur yang udah sekarang juga, terus aku lebih menyaring sih. Oh, kan ada paketnya kan, jenis paket-paketnya. Jadi ada paket sekian yang aku yang harus turun 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 gunung gitu ya kan. Nah, kalau paketnya sekian, misalnya ada timnya aku yang turun ke lokasi gitu. Iya. Anjar, kalau untuk sekarang keinginan terbesar Abang ingin melakukan pendakian di gunung mana Bang? Untuk sekarang ini. Ehm, Terus sekarang ini aku sebenarnya sih nggak terlalu punya target seperti teman-teman pendaki lain mungkin mau Seven Summit Indonesia, mau Seven Summit dunia ya kan. Kalau aku enggak sih, aku lebih ke ya udah yang dapat dijalani aja. Terkadang sesuatu yang kita harapkan belum tentu dapat kita gapai, tetapi sesuatu yang tidak kita harapkan bahkan bisa datang di depannya kita. Aku kebanyakan seperti itu. Kayak dulu aku nggak kepikiran mau ke Semeru, Rinjani, tapi tiba-tiba ada aja tamu yang minta ke sana. Ke Nepal, Himalaya juga begitu. Aku nggak kepikiran karena kan dari segi budget mahal, dari segi waktu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah tiba-tiba ada aja tamu yang minta, ayo kita ke sana, ayo gitu loh Bang. Oh, iya, iya, iya. Oke Bang, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir saya ya Bang. Mungkin ada saran untuk para pendaki pemula Bang. Apa yang harus mereka lakukan? Mungkin ada seperti pantangan yang tadi Bang. Untuk para pendaki Untuk pemula,
Yang pertama, ya kenali diri diri sendiri dulu. Yang kedua, kalau sekarang kau udah banyak YouTube apa segala macam, pelajari jalur gunung itu yang akan kamu daki. Nah, terus yang ketiga, persiapkan safety first yang kamu dari pakaian, tenda, makanan segala macam siapkan. Misalnya itu cuaca panas, cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Macam kamu udah siap, siap tempur. Ya, dan yang terakhir, ya siapkan mental dan fisik dan niat baik. Mungkin harus kenal pemandunya juga ya, menghubungi Nah, itu pemandunya itu juga ya penting juga. Bang ya. Kalau mau ke gunung itu harus pemandu, harus harus pemandu yang bersertifikasi. Karena misalnya aku nih, kalau ke gunung lain, aku ke gunung lain bawa tamu, aku pasti menggunakan local guide. Kenapa kita gunakan local guide? Karena mereka yang lebih tahu medan, mereka yang lebih tahu apapun di jalur itu mereka yang lebih tahu gitu. Misalnya kita kembali ke belakang beberapa kebanyakan kalau abang lihat kebanyakan yang tersesat di gunung atau yang terjadi apa-apa di gunung itu pasti mereka pendaki-pendaki yang tanpa menggunakan pemandu lokal. Iya, berarti tanpa pemandu ya, pada pemandu lokal utamanya ya. Tanpa pemandu lokal, dan pemandu lokal itu pun harus memenuhi kriteria. Misalnya satu pemandu maksimal lima pendaki gitu. Nggak boleh juga misalnya 20 tamu gunakan satu pemandu, mana mana bisa ya kan. Jadi benar-benar harus Apa tuh memenuhi mereka yang kriteria. awasi ya. Iya, makanya jadi harus benar-benar diperhatikan SOP pendaki. Sekarang kan setiap gunung udah punya SOP juga gitu. Demi ya bayar pemandu misalnya mahal apa segala macam, beli alat pribadi juga mahal segala macam. Tapi kan kembali ke kenyamanan diri sendiri, kembali ke safety-nya diri sendiri gitu. Karena kan tujuan kita mendaki kan pulang dengan selamat toh. Iya, 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 pulang yang selamat ya, baru bisa kita Iya. ceritakan apa yang Mm-mm. telah kita dapatkan deh. Iya, kebanyakan kan pendaki itu tujuannya kan puncak. Iya kan? Tujuan orang mendaki Kerinci, pendaki gunung manapun, pasti tujuannya puncak. Tapi sebenarnya mendaki itu menurut aku enggak. Mendaki itu ya kembali dengan selamat. Kalau enggak muncak, ya pasti ada faktor tadi. Mungkin fisik kita enggak kuat, berarti enggak bisa dipaksakan. Yang kedua, cuacanya enggak bagus, berarti nggak bisa dilanjutkan ke puncak. Berarti kita harus mengalahkan ego diri kita sendiri. Oh, kita harus turun ke bawah. Karena kebanyakan teman-teman yang lain itu cuaca nggak bagus, tetap dihajar ke puncak. Nah, kalau sampai di puncak, tujuannya kita di puncak itu ngapain? Kita kan mau dapat pemandangan yang bagus, mau dapat foto-foto yang bagus. Kalau kabut, hujan dan lain sebagainya di puncak kan ada pemandangan yang ngapain? Mending kita balik, putar balik pas masih di bawah ya kan? Iya, iya. Oke. Oke, Bang Yudah, sebelum kita tutup, kita ada challenge nih, Bang, dari ya, Bang. Kata-kata hari ini, Bang, untuk Tribuner apa, Bang? Kata-kata hari ini untuk Tribuner dimanapun berada. Banyak-banyak bersyukur aja. Banyak bersyukur aja ya. Iya, Oke, Bang Yudah, terima kasih atas waktunya bisa bersama kami di programnya Mojok Tribun Jambi di edisi kali ini. Oke, Bang Yudah, terima kasih. Semoga aktivitasnya semakin lancar amin. dan diberi Ya, sama-sama Bang. Oke, Tribuner, demikian dulu bincang-bincang kita bersama Yuda Kursina, profesional guide yang saat ini berada di Kabupaten Tribun, Kabupaten Jambi ya, sorry maaf, yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Oke Tribuner, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.